Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkan Aulia dengan NPM 2022 135000256 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indra Prasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning terhadap Pemecahan Masalah Matematika Siswa SMP kelas 7. Pada bagian latar belakang ini, saya akan menjelaskan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMP itu masih tergolong sangat rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya nilai siswa yang belum mencapai HKM. Salah satu penyebabnya adalah proses pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Sehingga siswa kurang memiliki kesempatan untuk aktif dan mengembangkan cara berpikir mereka sendiri. Nah, oleh karena itu, dibutuhkannya nih model pembelajaran yang dapat membantu siswa menemukan konsep secara mandiri. Nah, salah satunya yaitu model pembelajaran discovery learning. Karena model pembelajaran ini itu memberi ruang bagi siswa untuk terlibat langsung dalam proses menemukan dan memahami konsep. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMP kelas 7. Dari itu, saya sangat tertarik untuk mengambil judul tersebut karena untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMP kelas 7, dan bagaimana perbedaan kemampuan pemecahan masalah antara siswa yang diajar dengan discovery learning dan siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran konvensional. Dan tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap pemecahan masalah terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMP kelas 7. Dan tujuan yang kedua itu untuk membandingkan, mencari perbedaannya antara siswa yang diajarkan dengan metode discovery learning terhadap siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran konvensional. Lalu selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu ada manfaat secara teoritis dan ada manfaat secara praktis. Nah, yang pertama ini adalah manfaat secara teoritis. Nah, manfaat secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pembelajaran, khususnya mengenai efektivitas model discovery learning dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat secara praktis, yaitu ada manfaat bagi guru, siswa, dan peneliti lain. Nah, yang pertama di sini ada manfaat bagi guru, yaitu penelitian ini memberikan alternatif model pembelajaran bagi guru untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Nah, manfaat bagi siswanya yaitu membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan sistematis dalam menyelesaikan masalah. Nah, yang terakhir yaitu manfaat bagi peneliti lain, yaitu untuk memberikan referensi peneliti lain yang mengangkat isu yang sama. Adapun landasan teori dari penelitian ini yaitu membahas pemahaman konsep matematika dan model pembelajaran discovery learning. Pada pemahaman konsep ini meliputi kemampuan memahami ide abstrak, mengklasifikasi objek, memberi contoh dan bukan contoh, serta mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah.
Discovery learning adalah model pembelajaran yang menuntut siswa menemukan konsep secara mandiri melalui stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan dan pengolahan data, hingga menarik kesimpulan. Nah, model ini terbukti dapat meningkatkan motivasi berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah. Berdasarkan sebuah teori dan penelitian terdahulu, discovery learning dipandang memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Untuk selanjutnya yaitu pada bagian kerangka berpikir. Pada bagian ini, model pembelajaran discovery learning, yaitu yang nanti akan menjadi variabel X, menekankan sebuah proses menemukan konsep melalui tahapan bertahap sehingga mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mandiri. Selanjutnya, sebuah proses ini diduga dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dan nantinya ini menjadi sumbu Y-nya. Oleh karena itu, secara teoritis terdapat hubungan bahwa penerapan discovery learning ini berpengaruh positif terhadap kemampuan pemecahan masalah. Hipotesisnya yaitu peneliti mengajukan hipotesis bahwa penggunaan model pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika pada siswa. Nah, dengan demikian siswa yang belajar melalui model pembelajaran discovery learning ini diperkirakan memiliki kemampuan pemecahan masalah yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang belajar menggunakan metode konvensional. Lalu pada bagian ini yaitu terdapat waktu dan tempat penelitian. Waktunya itu nanti akan diselenggarakan pada bulan Maret sampai bulan Juni tahun 2025 hingga 2026. Dan tempat penelitiannya ini insya Allah nanti akan dilakukan di Sekolah MTS Al-Hidayah Cinangka, Jalan Masjid Nurul Yakin, Kampung Kebon, Kelurahan Cinangka, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Baik, untuk selanjutnya di sini ada metode penelitian. Jenis penelitian yang saya pakai yaitu metode penelitian kuantitatif berupa metode kuasi eksperimental. Nah, desain penelitian ini menggunakan desain kuasi eksperimen dengan dua kelompok. Kedua kelas terlebih dahulu diberi pretest, kemudian nanti kelas eksperimen diberi perlakuan discovery learning yang berupa variabel X, dan kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional. Setelah itu kedua kelas diberi post test untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematika yang nantinya itu adalah variabel Y, sehingga nanti perbedaan hasil post test digunakan untuk melihat pengaruh X terhadap Y. Untuk kelas eksperimennya itu nanti ada di kelas 71 MTS Al-Hidayah, dan untuk kelompok kelas konternya itu ada di kelas 73 MTS Al-Hidayah. Selanjutnya di sini ada 119 siswa kelas 7 MTS Al-Hidayah Cinangka yang berperan sebagai populasi. Lalu di sini saya memakai sampelnya itu sebanyak 40 siswa kelas 7 MTS Al-Hidayah Cinangka. Nanti di kelas 71-nya itu 20, kelas 73-nya itu 20. Lalu di sini ada variabel penelitian X. Variabel X itu model pembelajaran discovery learning, dan variabel Y-nya itu pemecahan masalah matematika. Baik, untuk selanjutnya yaitu terdapat instrumen dan analisis data. Untuk instrumen saya menggunakan 12 butir soal esai berdasarkan indikator berpikir kritis.
Lalu untuk uji instrumennya di sini ada tingkat kesukaran dikategorikan sedang, validitas yaitu dikategorikan produk momen. Yang ketiga ada reliabilitas alpha Cronch Badge, yang dimana dari hasil tersebut menghasilkan nilai sebesar 0,796 yang dikategorikan tinggi. Untuk analisis data itu saya menggunakan uji normalitas Lilly Force. Lalu yang kedua uji homogenitas Fisher test, dan yang terakhir yaitu uji hipotesis yang merupakan t-test. Baik, untuk selanjutnya di sini ada hipotesis statistik yang akan diuji dalam penelitian yang dirumuskan sebagai berikut. H0 sama dengan mu1 kurang dari mu2. H1 sama dengan mu1 lebih dari mu2. Di mana keterangannya itu sebagai berikut. H0 itu merupakan pemahaman konsep matematika peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran discovery learning kurang dari atau sama dengan peserta didik yang diajar. Lalu keterangan H1 adalah pemahaman konsep matematika peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran lebih tinggi dari peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran discovery learning. Dan kesimpulannya adalah penelitian ini menegaskan bahwa model pembelajaran discovery learning berpotensi memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMP kelas 7. Nah, melalui tahapan belajar yang menuntut siswa untuk aktif menemukan konsep, menganalisis informasi, dan menarik kesimpulan sendiri, model ini diyakini dapat meningkatkan pemahaman konseptual, kemampuan berpikir kritis, serta ketepatan dalam menyelesaikan soal berbasis pemecahan masalah. Nah, dengan desain ini, penelitian kuasi eksperimen yang membandingkan kelas eksperimen dan kelas kontrol, penelitian ini diarahkan untuk melihat perbedaan hasil belajar serta efektivitas model discovery learning sebagai alternatif pembelajaran yang lebih interaktif, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan kognitif siswa SMP. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.